Jadi sing paling mencurigakan lagi itu dia keliling terus ada bayangan kaki, ada apa namanya langkah kaki suaranya ada. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan berbagi pengalaman tentang pendakian kita tahun 2018 di Gunung Arjuna via di Lawang. Itu kita berangkat dari jam 3 dari rumah jam 3 iya dari rumah jam 3 sampai sana sebelum maghrib kita berempat. Dari sana kita nggak langsung jalan, kita sholat dulu, sholat maghrib, terus kita ngopi-ngopi dulu sampai jam Habis sisa baru jalan. ya habis sisa berarti baru jalan tuh. Karena Rama sudah nggak memungkinkan untuk naik lagi, tapi dan Rama saya suruh istirahat dulu di situ. Saya sama Pras lanjut ke pos 2. Sampai di pos 2 saya langsung buka tenda ya, buka tenda, nyiapkan tenda, nyiapkan air, makan masak di Sedang- pos 2. sedangkan saya menyuruh si Pras untuk siap-siap mengeluarkan barang bawaan kayak apa namanya, kompor ya kompor, pokoknya tenda. makanan lah. Nah itu akhirnya saya turun lagi nyusul ke 2 ini Raffi sama Rama yang jaraknya sekitar 200 meter sampai 300 meter dari pos 2. Nah waktu di perjalanan saya cuma membawa apa ya? bawa bag kan Bawa S-bag karena carrier sudah ditinggal di pos 2. Cuma bawa S-bag sama center. Jalan sendirian. Waktu di perjalanan itu paling cuma sendiri, turun sendiri. Iya. Saya melihat ada kayak sosok bayangan di depan sekitar 5 meter 10 meteran dari depan saya. Tapi sontak saya tidak apa ya, menggubris lah, cuekin cuekin aja. masa aku kali tadi udah gak mungkin lah Ya kan terlalu, ya gak mungkin lah. gak mungkin Ya gak mungkin aja, cuek. Sempat berhenti dulu, masih itu bayangan apa cuma halusinasi apa beneran, cuek aja lah, karena itu bayangan nggak terlalu jelas kan, sosok putih tapi nggak terlalu jelas. Kira saya lanjutin lagi perjalanan itu ke menjemput si Raffi sama si Rama. Sampai di tempat akhirnya saya membawa barang bawaan si Rama, carrier bawa. Kita naik ke lagi ke kedua pos 2. Lanjut. tempat terakhir ngecamp. Sebelum itu ada kejadian lagi. Jadi step ada apa itu, suara orang jalan kaki sama ada suara omongan, ada orang bicara gitu. Cewek. Kita waktu makan ya Waktu Bisa lah. Jadi istirahat nyemil di bawah pos 2 pokoknya. Makan apa nih? nyemil lah itu main. Ibu deh. Nyemil itu yang makan. Enggak, maksudnya makanan berat. Jadi di sana di pinggir sana aku denger ada suara kayak pendaki lain gitu. Rek minggir rek. Itu kalau di Jawanya pokoknya menepi lah teman-teman itu. Kalau menepi tak tunggu udah lewat ya. Biarin aja wis. Akhirnya habis makan jalan ke pos 2 kita ngecamp karena kondisi teman saya yang
sakit itu nggak memungkinkan untuk puncak. Di camp terakhir di situ. Besok paginya karena jadi ada lawan sebesar Semene. Orang-orang ngentop dasmu mati cuk. Makanya wedi. itu ada tahun akhirnya jam pagi apa sih yang 9 jam 9. jam 9 itu turun Oh pagi itu. jam pagi turun tapi nggak turun ke bawah ke pos perizinan, turunnya di ada lah kosong kayak dataran gitu cocok buat ngecamp tapi nggak boleh sebenarnya nggak boleh ngecamp di tempat yang nggak dianjurkan buat ngecamp. Kita ngecamp di sana jam tidak perlu gitu ya Oke, kita jam 10. jam 10 kita sampai. Terus ngapain? Mana Oh. ketemu? Enggak sih, soalnya jam itu kan ada teman-teman dari Puncak sing turun, ada juga yang dari pos 1 dari Hutan Kaliandra naik ke pos 2. Jadi yo yang itu sih nggak tahu nggak bro yang bolong. Oh, Mas Rama mana sih di Jepun? Nah itu Oh iya, aku siapa? Siapa? Aku. intilah ramai itu kan masmu kan. Ya waktu kita ngecamp di Sabananya sebelum pos 2 itu ada teman kita yang namanya Rama. Dia kayak di apa disebut? Di TU. Di tiup. Pokoknya di belakang telinganya gini. Digangguin. Dia diganggu. Terus dia nih diem aja. Semua tidur, semua ada pada tidur. 3 orang tidur, tinggal Mas Rama aja. Jadi akhirnya dia cuek aja, positif gitu. Sampai malam, deh, itu malam itu. Sore Sore namanya. sore itu ada kabut. Jadi tapi kabut itu entah kenapa kok rada aneh sih menurut aku. Karena kabut itu nggak cuma di kita, tapi sih terang. Ya apa sih jelas nih. Jadi awannya itu dengar ya awan kabut. Nah, di kabutnya tuh di sekitaran kita. Cuma aja. sekira kita aja. Gitu. Tapi di daerah tempat lain terang, Terang. tidak ada kabut. Terus akhirnya karena teman-teman itu capek, terus hari pertama aku Iqbal sama Raffi, sebenarnya Raffi di dalam tenda tapi nggak tidur katanya. Oh nggak tidur. Aku sama Iqbal meleang mengejar sunrise. Sunrise itu yang sebelum turun ke Sebelum turun Iya, ke dataran apa? Dataran rendah. Pokoknya di Sabana kan kita di bawahnya pos 2 ada dataran lapang lah. Nah, sebelum situ Akhirnya habis maghrib, wis capek semua tidur. Aku sama baru turun. Jadi waktu tidur itu saya dengar ada suara kayak garu-garu di tenda itu, tapi dari luar. Krek krek krek. Pak lihatin anak-anak pada tidur siapa ya? Akhirnya suaranya menjauh sampai ke pintu itu. Krek jauh. Akhirnya hilang. Nah, dari aku sih apa ya, mungkin ucapan selamat datang pertama kali gunung Perkenalan. Terus dari itu pada saat itu teman-teman tidur semua dan tidur semua aku sing paling keri karena aku sih HP-an di dengerin lagu. Terus habis itu masih jam 8 itu pada saat itu meskipun gerimis rintik kabut tapi masih apa tuh
ini padang bulan purnama, pas bulan purnama. Kan masih ada cahaya sedikit. Terus pasti kalau ada orang lewat pasti ada bayangan. Nah itu ada orang turun dari pos 2. Turun dari pos 2, terus gak langsung turun karena itu tempat kita ngecamp itu di pinggir jalan. Orang itu belok ke tenda yang kita beri turun. Terus karena teman-teman tidur, ya aku curiga loh, mas rada ini apian, atau ini, ya ada memang. Jadi sing paling mencurigakan lagi itu dia keliling, terus ada bayangan kaki, ada apa namanya langkah kaki, suaranya ada. Ada itu suaranya, ada kedengeran. Terus ya aku sih positif aja. Mungkin ada sing biasanya kan kalau mendaki itu apalagi di Arjuna jalur Wonosari Wonosari itu kan biasanya ada barang yang ditinggal apa disembunyikan kan gitu kan. Sedikit gini aja tapi kok itu terus gitu loh, terus muteri terus kayak apa itu namanya tawaf kuning itu bayang lu itu kayak dewe dari Ka'bah. Itu jokes. Berapa lama? Nggak paham sih, paling sekitar 5 menit bukan ngeluh pak. Kayak orang normal ya. Normalnya ngeluh. Normal itu loh, maksudnya Normalnya ngeluh. Ngeluh? Oh iya sorry 25 menit itu lama loh. Iya, sudah. Terus nggak ikut toh. Setelah mubeng-mubeng, kebetulan aku yang paling pinggir, dan di luar itu ada sepatu yang teman-teman. Jadi posisinya itu sini pras, terus rapi, tangan, ini pras, nah ini pras ya, pras rapi, ini si Rama, ini aku. Aku yang paling kanan, terus ada Aris itu di luar itu sepatu. Sepatu itu ya aku yang delok gini loh. Kok delok apa ya negara dia? Iya, apa? Meraba. Mak. Ya karena itu memang si ada apa namanya, masih ada cahaya di bulan purnama ini masih kelihatan. Tapi ya cuma kelihatan kaki butok, terus tapi itu malah ditambah sepatu gitu kan. Itu deh. Ya wis aku masih kecil aja kan, ya wis. Dan iki sing apa ya pas malam ini sing luar biasa menurut aku Cerita. jadi sekitar jam 12 kebangun terus karena kan capek miring ini capek terus aku gini loh kok gak iso aku gini loh kok ada orang ada punggungnya orang, pada logika itu aku paling tinggi. Udah kayak tenda, Tapi aku ngerasa ada punggungnya orang. Nah, tes ya tak sikuti sih. Maksudku ngaliyo, aku pegel dulu. Setelah itu ya wes, aku balik lagi sini. Mungkin sih tangi balik cek tangi Tunggu. ya terus aku gini lagi hilang guys ya wes aku balik sini dulu surprise motherfucker. Jadi pengalaman dari aku mungkin kan tempat itu bukan tempat seharusnya buat camp, tapi kita pakai camp Karena situasi dan kondisi. situasinya memang urgent, teman kita lagi kering sakit ya. Sakit terus ya akhirnya ada tulisannya memang peringatan tidak boleh ngecamp di situ sebenarnya, tapi ya kalau situasi ini seperti itu ya mungkin setan ya apa sih narik nang gini usah disediain pos kok Mungkin naik gitu. nang gini mungkin Waktu malamnya
si Rama. Ini ceritanya si Rama karena orang yang ada di sini diwakilkan lanjut. Nanti waktu malam itu si Rama kebangun kan, itu dengar kayak ada yang buka tenda. Tenda kan posisi tenda kan sudah ditutup. Katanya tuh ada yang lagi buka tenda. Itu dikira si Rama itu aku. Sedangkan aku lagi tidur, pules karena kedinginan. Kedinginan menggigil gitu lah. Menggigil kedinginan itu. Tadi nggak sejajar sama si Ramanya lah di posisinya. Dikira tuh akunya yang buka pintu tendanya. Terus akhirnya dia tuh nggak gubris lah, diam aja. Paling sibal. Ya udah, dia akhirnya lanjut tidur lagi karena masih pagi jam 2, jam 3 dini hari masih. Kemudian dia tidur lagi. Dan waktu paginya pertama sing lagi di situ. Nah, waktu paginya itu kan aku bangun duluan. Situ. Ya, pagi itu kan pagi aku bangun duluan mengkor tenda, dan posisi tenda itu sudah kebuka separuh. Apa sih moyo ya? Gak ada yang keluar malamnya. Sedangkan malam-malam itu nggak ada yang keluar sama sekali. Keluar. Ya memang karena nggak ada yang keluar, emang nggak ada yang ngaku sih, tapi aku yakin nggak ada yang keluar. Mungkin nggak ada yang keluar sih. Cuma di dalam. Itu waktu pagi bangun mau keluar tendanya sudah keadaan pintu tendanya sudah kebuka separuh. Separuh. Itu siapa yang tahu? Pertama masih kok lagi di bangun. Ya akhirnya paling ya aku pikir paling ya anak-anak lupa nggak nutup lah, lupa nutup air rapat atau kayak gimana, Pikirnya gitu. pikir aja gitu aja, udah gitu sih. Terus akhirnya anak-anak pada bangun semua, kayak orang linglung semua. Ya kan tadi tuh lucu, masuk kau langsung gila sih, itu piye? Aku langsung serokokan, langsung ngopi. Itu gara-gara pintu gitu. Belum. Lanjut lah. Coba. Taruh. Nah, ono sih, apa? Ono. Kari-kari ya. Ya, terlalu sih. Jadi, kayak morning ini santai, Lagi ya. sarapan, guys, guyon-guyon, ngayuk-ngayuk, sampai akhirnya kita, karena gue hari ketiga Packing jam Siang. jam 10, jam 11-an. dan siang ya, 10 jam 10-an. 10-an, Bulan packing. jam 10 dan ya sih pas kita packing gue ya ada beberapa banyak yang naik turun, ada yang naik, ada yang turun dari puncak. Nah pas packing itu karena kita apa ya, biasanya lain gunung ini sangune buat walkman, kamu napi jadi lagu kan ya, lagu random. Nah ini sih menurut aku yang paling horor menurut aku ini, karena horornya di siang hari. Jadi pada saat itu HP ku sing dibuat dibuat lagu. Terus karena random pas ke depan nyanyi lagu ini siapa nih, Saja Bian Duduk beda. Ya sikol cuma bukan Nisa. Selawatan ya wes, karena yang selawatan ini ya kan karena lagu-lagu sing agama kan. Terus ada anak-anak kebetulan bayarnya sih umurnya Lebih muda lah, sekitar SMP lah. SMP mungkin bisa disebut bocil lah ya. Bocil ini intimidasi ya wes pokok SMP lah. mungkin karena mereka lagi over sing senangan sing berlebihan, sampai akhirnya pas mereka pas guyon pas
lewat di depan tenda kita pas ono lagu selawatan itu mereka meleset no selawatan itu diberikan. Jadi waktu lirik sing apa? lali itu Liriknya itu yang itu. Tohaladi itu diganti. ya itu lah Ganti di diplesetkan lah. diplesetkan Terus dia ketawa. wis pokoknya guyu wis wah yo kita sih enggak masalah maksudnya karena memang IDW lagi packing juga wis wayah ini wis kesan-kesan ini kan kesan-kesan ini ya wis lagi packing wis mereka turun duluan wis pas disik disik mas yuk terus ya wis kita habis terus kita turun sampai yo yang ada kalian nah terus kebetulan juga kita di belakang kita ada senior Tapi masih rada kan. ya ya itu Awalnya mandek sih baru. nah horor ini lapor pada saat kita wis sudah di alas kalian pas ada persimpangan kita berhenti dulu Karena niatnya memang istirahat ya. niatnya istirahat Dan leader Iqbal loh ya Allah bingung loh dan Istirahat. gak feeling kalau itu lihat situ sebenarnya. jadi aku sih ingat itu ada jalan lurus turun ada kanannya ini masih landai Nggak ada, tapi agak apa ya, agak tracknya itu ketutupan, nggak kayak biasanya kalau track buat pendakian kan biasanya ada tanah kan, tanah udah biasa dan tapak lah, kan biasa buat jalan kan. Ini masih ketutupan rumput, nah itu jadi kan karena nggak feeling, akhirnya pas di pertigaan itu semua aku bilang rest semua. Dan waktu rest itu dari depan kan ini persimpangan gini, dari arah sini ada anak balik yang waktu itu melesetin Selawatan itu. kan yo kita shock kan loh apa balik ada ya bro apa balik mana anu mas kesasar itu pikiran aku pribadi kok bisa kesasar gitu ya mungkin karena mereka kurang pengalaman atau mungkin pertama kali ya piye dan masalahnya kesasar ini wong songo ya songo sekitar Oke, songo banyak sih anak ini. pakai hari terus dulu mereka itu sempat ngomong dia wis waduh mas Dia itu sudah jauh. Dari pertigaan itu sudah jauh. terus wajah-wajahnya wis kusel sing mburi nyuwangan oh goblok kan gak ya golek dalan sing ndukur ora trimo kok lho gak gitu ini bisa gini gelut ana sing kebegising mana njaluk tisu basah sakno ini sampai kendaraan banyu barang hari mumet ya terus kebetulan juga sing pas di belakang teman-teman senior itu kok dengan itu ada yang berani ngambil jalan, yang berusaha. Terus ya memang sebenarnya ada jalan di sebelah kanan itu terus tak ketemu lha iki lho dalane rek iki lho dalane napa kon sampe menuwi sampe apa Paling mereka pikir jalannya cuma satu itu aja, dan yang jalan ke kanan ini aslinya ke kanan ini mereka nggak lihat. mereka nggak lihat Bisa jadi kayak gitu. nah horor itu gimana mungkin sorry kejadian-kejadian sing mungkin yang memakan korban itu bisa jadi salah satunya itu faktor kesopanan di gunung. Mungkin aku jujur pribadi, aku orangnya misuan Iqbal, aku sering gelut ning gunung. Sampai aku hantam ya Pak sampai. Hampir. Aku hantam di Mobile Legends maksudnya. Mobile Legends. Tapi karena kita memang apa ya ngomongin jancuk itu hanya sekedar apa ya kemesraan loh. Terus mereka sih nggak misu tapi malah kesasar ini
berarti kan ada kata-kata yang sebenarnya harus jaga kesopanan lah. Kita di gunung itu atau paran atau omah Kita juga tamu. nah yang kita ada di situ tamu, ada bang bayi kita tinggal di sana. Terus itu benar-benar kita kelihatan bahwa di gunung ini kita tidak motornya sepele guyon masalah selawatan. Kemarin selawatan bos. iya. Akhirnya setelah ya wis jalan wis ketemu kan. Seharusnya jalan wis ketemu itu wis oke lah. Malah mereka sing sebelumnya kompak guyon-guyon bareng akhirnya terpecah belah. Ada sing turun peluru, kalau sing wonten lu wis grup-grupan wis mungkin gibahi gibah. Salah siji grup-grupan niku mangke. Gua paling ben isor pedot ponco paham. Itu horor banget menurut aku. Untungnya ketemu, jadi oleh hilang kabeh. Nah itu makanya kita turun habis dari itu sampai di pos perizinan sampai itu Sore. sore di sore sampai tanggal sore. Udah jamnya muncak kali. Nah, terus ya apa ya jembatannya Nah, langsung aja langsung jadi kita tadi ya tahun 2018 2018 ya 2018 terus kita mutusin naik lagi ke jalur yang sama di tahun 2019 tahun lalu. Pesertanya aku, Raffi, Pran, terus tambahan sama juru kunci Tebu Ireng, guys. DS Guys, terus guys.